Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Helena Violeta Ilhami, peserta semifinalis pemilihan Duta Wisata Kangiune 2023, perwakilan dari SMA Negeri 1 Bojonegoro. Kali ini saya sedang bersama sang maestro oklek, yaitu Pak Darminto, di mana Pak Darminto ini selaku pelaku budaya oklek di Bojonegoro. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Di sini saya mau tanya-tanya tentang seputar oklek. Oh, monggo, silakan. Jadi saya pernah baca sejarah oklek dulu itu katanya ada Pak Geblok ya. Benar. Nah itu gimana ceritanya Pak? Oh gini, kalau ingin dengar ceritanya, Iya. dulu di desa saya Subontoro, Iya, itu ada gitu. 3 dukuhan, berarti Duku Sentul, Baworo, dan Subontoro ya. Oh iya. Nah itu terjadi pagebluk, Pak, Pak atau yang sekarang umumnya dikatakan pandemi. Jadi ada orang sakit pagi, sore meninggal, siang sakit, malamnya meninggal. Tidak hanya itu, dibarengi dengan datangnya para pencuri perampok yang sengaja masuk di desa Subontoro, sehingga masyarakat Subontoro itu sangat resah dengan kejadian itu, Mbak. Tapi untungnya ada tokoh masyarakat yang peduli, ingin mencari bagaimana supaya desa Subontoro itu bisa aman. Beliau pamitan dengan masyarakat Subontoro untuk mencari solusi supaya desa Subontoro aman. Berangkatlah tokoh masyarakat itu untuk bermeditasi. Dalam bahasa Jawa topo, Mbak, dulu, yaitu iya. mengurangi makan, mengurangi tidur, karena memohon pada yang kuasa supaya desa Subontoro dapat serono atau tombo. Toponya itu berapa hari Pak? Pada waktu itu kata orang-orang terdahulu ada sekitar 40 hari. 40 hari. Nah, 40 hari itu pertapa. Sehingga benar ada kenyataan itu mendapat firasat dari pesan dari Yang Maha Kuasa. Iya. Bahwa kalau ingin desamu Subontoro itu aman dari penyakit dan perampok, besok kamu segera pulang, langsung berikan saran kepada semua masyarakat Subontoro untuk membuat bunyi-bunyian dari bambu. Setelah jadi berbentuk mungkin kentongan dan sebagainya, pukul setiap malam keliling kampung di wilayah Subontoro. Iya. Itu malamnya. Jangan lupa membuat ting, lampu kecil, taruh di setiap rumah. Satu-satu. Terus kemudian di pertigaan atau perempatan, bila perlu buatlah merutu sewu. Itu lampu yang kecil, Pak. Dirangkai di bambu, ada tiangnya. Iya. Ya, biar terang tempatnya. Kemudian pagi harinya, jangan lupa untuk membersihkan aliran-aliran sungai kecil. Kalen-kalen gitu ya. Nah, kemudian buatlah gerdu cakruk. Dan mungkin ada pohon-pohon yang juga menutupi jalan, itu ditebang. Semua harus ditebang. Iya, Pak. Nah, gitu. Nah, itu sudah sampaikan ke masyarakat sehingga masyarakat antusias karena ingin keluarganya sembuh, rumahnya tidak aman. Akhirnya semuanya itu dilakukan. Ternyata tidak lama, 1 bulan pun penyakit mulai reda. Nah, pencuri sudah tidak mau datang ke situ. Akan tetapi kegiatan tersebut masih dilakukan karena ingin lebih tentram lagi, lebih aman lagi. Nah, akhirnya apa? Yang bisa lebih asik itu adalah orang-orang yang memukul bambu tadi keliling. Itu akhirnya dari kelompok-kelompok tersebut bisa ditemukan irama, Mbak. Nah, ada iramanya meskipun bentuk perkusi tanpa nada, tapi ada iramanya. Nah, itu. Terus akhirnya terjadilah sebuah kelompok oklek. Karena oklek itu hanya diambil dari suara, karena dari kelompok Subontoro sebelah timur itu suara kentongannya lebih kecil. Terus sebelah barat lebih besar. Agak besar. Terus sebelah utara besar lagi. Kemudian lebih besar lagi, sehingga ada 4 jenis oklek, kentongan. Kentongan. Itulah, Mbak. Kan oklek itu jenisnya ada 4 ya, Pak? Iya, benar. Nah, ini apa aja namanya? Gini. Kalau yang besar ini namanya geduk. Ini geduk. Ini namanya klur. Ini dintil kerep. Nah, ini dintil arang. Jadi semakin kecil. Mungkin ingin tahu bagaimana teknis memainkan. Kita lihat dulu ya. Nah, dulu sebelum oklek dibunyikan, itu sudah ada yang ngarang. Syair atau berbentuk pantun. Itu gimana, yang Pak? dikaitkan dengan kejadian pagebluk dan perampokan di situ. Gini, bayam kremah disenggut kucing,
Itu pemusiknya bilang to karena nggak ada gong pada waktu itu, nggak ada gamelan. Jadi cuma oklik gitu Ya, aja. hanya oklik aja. Kita lanjutkan ya. Iya. Kuburan isine mayit gong saben omah dipasang ngeting to kanggo nulak bangsa penyakit gong. Itu ada artinya, Mbak. Gimana Pak artinya itu? Jadi saben omah dipasang ting kanggo nulak bangsa penyakit. Itu artinya begini. Kalau kita misalnya pada waktu malam hari kita udah kehabisan minyak dari lampu mati, Iya. apalagi sekarang musimnya ke listrik. Listrik. Lampu mati, secara otomatis kita cepet pusing, Mbak, karena nggak bisa melihat apa-apa ya. Iya, nggak Pusing. bisa Jadi itu dilihat ya. penyakit yang ada di tubuh kita, bangsa penyakit. Iya. Kemudian pencuri pun ketika melihat rumah itu gelap, dia Pasti leluasa langsung, untuk mengintai dengan mungkin penerangan yang kecil supaya dia diketahui Bisa oleh tuan lihat, rumah pencuri. Nah itulah, Mbak, sehingga filosofinya pantun oklik atau varian oklik Iya. seperti itu tadi. Ini terus cara mukulnya. Iya, gimana Pak? Saya ulangi lagi ya. Bayam kremah disenggut kucing to kuburan isine mayit gong saben omah dipasang ngeting to kanggo nulak bangsa penyakit gong. Jadi sebentar inilah. gitu, Pak. Jadi irama ini adalah musik khas oklik. Kalau ada ketukan ini berarti ada kidungannya seperti tadi yang saya sampaikan. Yang parikan tadi itu. Ya. Pak? Oh iya. Terus Bagaimana oklik itu bisa berkembang sampai sekarang itu Pak? Gimana? sebetulnya oklik itu bisa berkembang dulu, benar berkembang dulu. Tetapi sekarang kayaknya sedikit ada hambatan karena masyarakat sekarang ini kritis semua. Artinya semakin pandai, mungkin karena musik oklik bentuknya hanya sebuah kentongan benda seperti ini. Katakanlah musik ini kan musik perkusi tanpa nada. Iya. Tetapi alhamdulillah dengan haki yang saya terima dan saya dinobatkan sebagai itu tadi yang saya katakan. Maestro. Ya Pak. itu mungkin hati nggak merasa bangga seperti itu karena begitulah. Ditanya saya tidak ingin ditanjung-tanjung. Iya Pak. Sehingga anak-anak sekarang malah beralih daripada musik ini, mending saya yang ada nadanya dan lain sebagainya. Elektrik. Iya, anak sekarang larinya ke elektrik ya, musik, gitar, keyboard dan lain sebagainya lah sekarang. Tapi kenyataannya ini mulai kembali lagi. Dia ingin selalu memadukan musik tradisi ini dengan musik modern. Modern ya, Nah, dikolaborasikan. Bener dikolaborasi, Mbak. Cuman kalau oklik sementara ini perkembangannya memang agak susah karena kita harus bisa menantang Iya, bagaimana harus supaya kreatif. posisi oklik itu di depan. Iya. Jadi juga masih sulit, ya, gitu, Mbak. Iya Pak. Nah kemudian oklik di masa sekarang itu gimana Pak? Gini, sekarang ya ini. Kalau kita melihat oklik, ada event-event festival dan lomba oklik yang ada di Bojonegoro. Kalau toh saya pernah dipanggil sebagai pengamat karena saya dianggap sebagai narasumber. Saya sendiri merasa prihatin, Mbak. Karena apa? Oklik yang saya nikmati dan bahkan saya diakui sebagai narasumber dan menerima hak kekayaan intelektual Iya. musik oklik Bojonegoro yang tidak bisa diklaim oleh kota-kota lain. Iya sudah. Tetapi dalam pengembangan prihatin saya karena apa? Setiap ada lomba oklik, bahkan saya jarang mendengarkan suara kentongan ini. Nggak ada Ya, kan? yang jelas kolaborasi terlalu. Kenapa? Di situ ada senar drum, kemudian ada simbal dan drumnya sendiri dari nggak apa-apa. Pokoknya yang penting nggak elektrik. Sehingga suara-suara kentongan ini tertutup. Itulah hambatan. Jadi nggak kayak ada kentongan gitu ya Pak? Iya, Tertutup. padahal kentongan harus sangat menonjol. Iya.
kan yang dilombakan itu okliknya, Iya. tapi malah tertutup sama yang Bener Mbak. terus ini harapannya Pak Darminto ke depannya untuk oklik itu gimana, Pak? Waduh, ini sebuah pertanyaan yang luar biasa ini. Yang saya tunggu sama ini. Ada seorang siswa di SMA yang berani menanyakan seperti itu. Iya, Pak. Ingin saya dari dinas terkait itu mengembangkan oklik. Itu paling tidak masuk pada silabus pelajaran, masuk pada kurikulum. Kita ada semacam observasi dari dinas pendidikan bagaimana oklik sebenarnya, sehingga anak-anak di desa itu tahu oklik yang sebenarnya, tidak hanya mungkin meraba, Mbak. Selama ini saya tidak pernah mendengar jawaban berarti anak itu benar gitu ya. Oklik itu bagaimana? Oklik yang seperti ini, Mbak. Tapi saya lihat di lapangan tidak seperti oklik yang saya miliki. Nah, semoga saja dari dinas terkait bisa menanamkan bagaimana cara oklik itu berkembang. Paling tidak ada semacam diklat muatan lokal. Supaya mereka bisa mengajarkan oklik itu di sekolah-sekolah mulai pendidikan dasar sampai syukur perguruan tinggi, karena di Bojonegoro juga ada perguruan tinggi. Ya, itu harapan saya seperti itu. Dan jangan sampai oklik itu disamakan dengan musik-musik yang juga ada. Itu kalau saya di wilayah Jawa Timur dikatakan musik patrol. Patrol karena apa? Suara kentongan nggak ada, padahal oklik itu musiknya dari kentongan. Nah, gitulah Mbak. Nah, semoga pesan saya ini mungkin diperhatikan oleh dinas terkait, bahwa oklik yang dari kentongan itu bisa dikembangkan. Syukur bisa pengembangan yang dari Ledok itu Mas Pram, Pak Jagat Pramujito punya oklik, tapi oklik pengembangan. Itu beliau sudah bisa mencoba untuk membuat oklik yang sudah keluar nadanya lewat solmisasi. Kalau di gamelan itu laras slendro dan pelok. Saya mencoba untuk laras slendro sementara, gitu Mbak. Baik, telah kita simak bersama, ternyata sejarah oklik itu sangat luar biasa. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Darminto bisa bermanfaat bagi kita semua, sehingga kita bisa mencintai lebih kesenian oklik ini. Mari lestarikan kesenian oklik sehingga bisa bersaing di era modern. Saya Helena, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.